merupakan salah satu jenis kejahatan white collar crime, di mana kasus korupsi dilakukan oleh aparatur negara baik PNS ataupun pejabat negara, mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Hal ini menunjukkan bahwa bukan hanya kemiskinan saja yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan, melainkan faktor kemakmuran juga. Terlihat dari banyaknya ASN yang melakukan tindak pidana korupsi. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi tahun 2021, tercatat Indonesia meningkat 1 poin menjadi 38. Indonesia kini berada di urutan 96 dari 180 negara. Praktik jual beli jabatan Indonesia merupakan salah satu jenis korupsi berupa suap yang sering terjadi terutama pada sistem pemerintahan daerah. Sampai tahun 2022 terdapat beberapa kepala daerah yang terjerat kasus tersebut. Hal ini merupakan pelanggaran pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Hak yang diatur seolah memberikan peluang kepada politisi untuk melakukan suap jual beli jabatan. Hal ini tentu dapat dihindari dari berbagai aspek, seperti dari penguatan aspek regulasi, menyiapkan tools pengawasan yang lebih efektif, pembangunan integritas bagi penyelenggara negara dan individu ASN, serta penataan pola hubungan antara pejabat politik dan birokrasi. Praktik jual beli jabatan bukanlah hal yang baru. Ini menjadi sebuah kultur di lingkaran pemerintah, baik pejabat pusat hingga daerah. Umumnya, pimpinan daerah menjadi pelaku utama. Integritas ASN mulai dipertanyakan. Pelaku, pemberi, maupun penerima gratifikasi diancam dengan hukuman pidana. Berdasarkan PP nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas PP nomor 11 tahun 2017 mengenai manajemen PNS, di dalam pasal 250 dinyatakan bahwa ASN diberhentikan tidak dengan hormat, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Optimalisasi pencegahan korupsi dapat dilakukan sejak dini. Penting memiliki fondasi yang kuat bagi ASN untuk terus bertransformasi membangun profesionalitas birokrasi melalui manajemen ASN. Penyederhanaan regulasi, pemangkasan birokrasi, dan transformasi ekonomi agar birokrasi bersih dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Batam merupakan salah satu kota yang telah menerima pertimbangan teknis dari Menpan RB serta persetujuan persyaratan jabatan struktural ke fungsional dari Mendagri. Kolaborasi Kemendagri dengan Kemenpan RB telah memfasilitasi penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemda, termasuk Pemko Batam. Sebanyak 143.115 pejabat administrasi di lingkungan Pemda dilantik menjadi pejabat fungsional. Pelantikan dilakukan secara serentak di seluruh Pemda se-Indonesia pada Jumat 31 Desember 2021 lalu. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, mengungkapkan penyetaraan jabatan ini merupakan suatu kesatuan agenda penyederhanaan birokrasi yang harus dilaksanakan se-Pemda se-Indonesia. Penyederhanaan dalam tubuh birokrasi menjadi salah satu fokus dari 5 program prioritas Kabinet Indonesia Maju di bawah pimpinan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Penyederhanaan birokrasi diharapkan mampu menyentuh akar permasalahan dan perubahan paradigma yang memberikan kemungkinan ditemukannya berbagai terobosan, inovasi, atau pemikiran baru yang mengubah pola pikir ASN dan budaya kerja pemerintah. Hal ini dapat dinilai dari meningkatnya kesadaran ASN terhadap eksistensi serta fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Setelah membaca artikel tersebut, menurut analisis kelompok kami, harapan tersebut sudah sejalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang ASN, manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam hal itu, berdasarkan Pasal 1 Ayat 22 Undang-Undang ASN, manajemen ASN harus dilakukan dengan menerapkan prinsip sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dinilai secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang baik politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, bahkan kondisi kecacatan seseorang. Pada artikel tersebut juga dijelaskan terdapat 5 kriteria yang harus dimiliki oleh Smart ASN 2024. Yaitu ASN harus bisa menguasai IT, menguasai bahasa asing, memiliki sikap dan sifat hospitality, memiliki kemampuan networking, memiliki jiwa entrepreneurship.
Kelima, hal tersebut sesuai dengan salah satu dari 4 pilar literasi digital, yaitu digital skill. Namun terdapat 3 pilar lagi yang harus dimiliki oleh seorang smart ASN, yaitu pertama, digital culture. Pada intinya adalah bentuk aktivitas masyarakat di ruang digital dengan tetap memperhatikan wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, dan kebinekaan. Yang kedua adalah digital etik. Pada intinya adalah tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari atau netiquette. Yang ketiga adalah digital safety, yaitu kemampuan seseorang untuk menyadari, menerapkan, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan di ruang digital. Berdirinya Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Pandeglang merupakan perwujudan dari bentuk reformasi birokrasi. Suksesnya reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik juga menjadi salah satu kunci suksesnya pembangunan nasional. Pemerintah, tak terkecuali ASN, wajib menyelenggarakan pelayanan publik dengan cepat, efektif, dan efisien. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 10 dan 11 tentang fungsi dan tugas ASN, yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Publik ini merupakan perwujudan dari nilai dasar ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, serta amanat Undang-Undang ASN Pasal 10 huruf B yang menyatakan bahwa ASN adalah pelayan publik, dan Pasal 11 huruf B yang menyatakan bahwa ASN memiliki tugas untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Mall pelayanan publik yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang ini merupakan perwujudan dari Undang-Undang Pelayanan Publik Pasal 4 bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus berasaskan kepentingan umum, keprofesionalan, tidak diskriminatif, serta kecepatan, kemudian dan keterjangkauan.